Adik-adik, selamat pagi. Kita bertemu lagi di Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita awali dengan berdoa. Hayo kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi ini kembali kami mau belajar bersama-sama akan firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan beri pengertian supaya kami bisa mengerti dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, ini apa ya? Ini buah kan? Buah apa? Buah pir ya. Nah, kita akan melihat ada 2 keranjang buah ara. Ibu tidak punya buah ara, adanya buah pir ya. Tapi buah ara itu yang satu keranjang buahnya baik, bagus, dan satu keranjang lagi jelek. Yuk kita baca bersama-sama di Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang buah ara yang baik dan jelek ini? Kita sama-sama baca ya. Yeremia 24 ayat 1 sampai 10. Penglihatan tentang 2 keranjang buah ara. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 keranjang buah ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yehonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tetapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat hai Yeremia? Maka jawabku, buah ara. Buah ara yang baik itu sangat baik, dan buah ara yang jelek yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan, ke negeri orang-orang Kasdim. Maka aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kebaikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke negeri ini. Aku akan membangun mereka, bukan meruntuhkannya. Aku akan menanam, bukan mencabutnya. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Mereka akan menjadi umatku, dan aku ini akan menjadi Allah mereka, sebab mereka akan bertobat kepadaku dengan segenap hatinya. Tetapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia Raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduk Yerusalem yang masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi, menjadi aib dan perumpamaan, menjadi sindiran dan kutuk di segala tempat kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan mengirimkan perang, kelaparan, dan penyakit sampar ke antara mereka, sampai mereka habis dilenyapkan dari atas tanah yang telah kuberikan kepada mereka dan kepada nenek moyang mereka. Adik-adik, mengerikan ternyata ya. Ada buah ara, satu keranjang yang baik dan yang jelek. Nah, Tuhan memberikan contoh bahwa saat itu orang Israel ada yang dibawa ke negeri Babel, tetapi ada yang dibiarkan di negeri Israel ya, dibiarkan begitu saja. Nah, ternyata orang-orang yang dibawa ke Babel ini, ke orang Kasdim, dibawa Tuhan ini, dipisahkan seolah-olah ya, mereka itu seperti buah ara yang baik. Jadi Tuhan memilih orang-orang yang memang akan dipakai oleh Tuhan, orang-orang yang disayangi oleh Tuhan, diperhatikan oleh Tuhan, dirawat, dipelihara. Tuhan pisahkan dia ke Babel ya. Padahal di sana bukan untuk disayang-sayang,
keadaannya senang, enggak. Justru di sana itu, di Babel itu mereka menderita, ya. Tetapi lewat penderitaan itu Tuhan mau supaya mereka mengenal Tuhan. Jadi mereka dalam penderitaan itu berharap bersandar terus kepada Tuhan sampai mereka bertumbuh di hadapan Tuhan menjadi orang-orang yang mengenal Tuhan, menyayangi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih banyak melakukan segala sesuatu yang baik bagi mereka, supaya mereka tahu begitu, mengenal Tuhan. Siapa Tuhan itu yang mereka sembah? Adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa, yang tidak ada bandingannya. Tetapi untuk orang-orang yang dibiarkan atas kemauan mereka sendiri di negerinya, seperti Raja Yehuda tadi, Zedekia dan orang-orang lainnya, nah itu Tuhan biarkan. Karena apa? Mau dimusnahkan, ya. Nah, jadi jika kita saat ini, mungkin adik-adik ada yang dalam keadaan kesusahan, ada dalam keadaan sakit, ya. Adik-adik jangan mengeluh kepada Tuhan, tetapi bersyukur dan semakin dekat kepada Tuhan, menyayangi Tuhan, mengasihi Tuhan. Kita harus tahu siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Tuhan Yesus yang kita punya. Tuhan yang sudah mati di atas kayu salib, Tuhan yang mengasihi kita, menebus kita dari segala dosa, sehingga kita diangkatnya menjadi anak-anaknya, ya. Nah, berarti Tuhan itu sayang kepada kita. Kalau mama papa kita terus meminta kita untuk hidup benar, beribadah, belajar, ya, misalkan jangan main aja, jangan main HP terus, tapi baca firman Tuhan, belajar dengan sungguh-sungguh, itu semua adalah untuk kebaikan adik-adik. Nah, kita juga, ya, lihat tadi di sini, kalau kita dibiarkan oleh orang tua kita, misalkan, ya, udah aja semaunya kamu, mau tidur bangun siang, mau enggak sekolah dibiarkan, mau enggak bikin PR, mau enggak baca pelajaran, mau enggak baca firman Tuhan, mau enggak berdoa, dibiarkan aja, terserah mau pulang, mau enggak terserah. Senang enggak? Enggak senang kan? Nah, berarti mana mama papa perhatiannya? Ya, nah demikian juga Tuhan. Tuhan sangat menyayangi kita, makanya kita seringkali dibuat hidup susah, ya, supaya apa? Supaya ingat akan Tuhan. Oh, ini Tuhan lagi menguji kita, ya, supaya kita dekat kepada Tuhan, supaya kita ingat akan Tuhan, keberadaan Tuhan. Tuhan memelihara dan melihat kita terus. Nah, tadi, ya, seperti buah ara yang baik Tuhan perhatikan. Begitu juga kita, anak-anak Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan, Tuhan perhatikan kita, Tuhan sayang kepada kita. Tuhan mau supaya kita disiplin, supaya kita datang dekat sama Tuhan. Tuhan mau pakai kita untuk menjadi alat guna hormat dan kemuliaan namanya. Mau adik-adik? Mau, ya? Semua mau diperhatikan Tuhan, semua mau dipelihara Tuhan, disayang Tuhan, mau dipelihara dan disayang mama papa juga, ya. Nah, karena itu kita hidup lebih sungguh-sungguh lagi, hidup dekat dengan Tuhan, melakukan segala hal-hal yang baik, tidak menjadi anak yang susah diatur, tetapi menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak yang mau terus belajar dengan baik, mau berdoa, mau beribadah, mau disiplin, ya, mau sekolah dengan sungguh-sungguh, karena untuk kebaikan kalian nanti kalau udah besar. Kalau dari sekarang kalian sungguh-sungguh belajar, nanti kalian dilancarkan juga sekolah, berdoa kepada Tuhan, minta pimpinan, nanti Tuhan lancarkan semuanya, ya, untuk sekolah, untuk pekerjaan mungkin nanti, ya. Nah, Tuhan udah siapkan yang terbaik untuk kalian, ya. Mau, ya, kita bersyukur kepada Tuhan Yesus yang sudah berbuat baik bagi kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih buat firman-Mu, supaya kami lebih mengasihi Tuhan, karena Tuhan lebih dulu mengasihi kami. Tuhan sudah
menderita di kayu salib untuk kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami untuk kami hidup taat dan setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.